Dalam menghadapi kondisi yang kurang menyenangkan atau membuat diri tidak nyaman, seringkali kita berusaha menyangkal apa yang kita rasakan. Seperti, nggak sedih kok. Nggak marah aku. Atau, aku nggak apa-apa. Hal ini merupakan sebuah contoh bahwa kita cenderung menyangkal ataupun tidak menerima apa yang sedang kita rasakan sebenarnya. Mindfulness dalam self-compassion berarti sikap yang tidak menghakimi pikiran dan perasaan yang dimiliki. Dalam mindfulness, pikiran dan perasaan cenderung diamati, kemudian diterima sebagaimana apa adanya, tanpa menekan ataupun menyangkalnya. Yang seringkali terjadi, kita cenderung menyangkal dan malah bersikap keras terhadap diri sendiri. Ketika hidup berjalan serba salah, kita cenderung langsung mencari pemecahan masalah tanpa menyadari perlunya menyadari kondisi diri sendiri atas kesulitan yang kita hadapi. Ketika kita bersikap welas asih pada diri sendiri, kita akan cenderung menyadari pikiran dan emosi kita yang menyakitkan tanpa membesar-besarkannya melalui ruminasi. Kita hanya melihat kondisi itu sebagai apa adanya, tidak mengecilkan maupun membesarkan kondisi yang dirasakan. Mindfulness juga merupakan sebuah praktik untuk lebih menyadari momen saat ini. Praktik ini melibatkan kesadaran akan setiap pengalaman dari momen ke momen dengan cara yang jelas. Mindfulness berarti terbuka terhadap realitas saat ini. Hal ini memungkinkan semua pikiran, sensasi, dan emosi memasuki kesadaran tanpa dihindari ataupun ditolak. Mindfulness dapat membantu kita menghadapi kebenaran dari pengalaman kita, bahkan ketika pengalaman itu tidak nyaman ataupun tidak menyenangkan, dan bukan menghindari pikiran dan emosi yang menyakitkan. Hal ini memungkinkan kita memiliki pikiran untuk merespons situasi atau masalah dengan cara yang baru sehingga kita tidak terpuruk begitu saja. Nah, dalam melakukan mindfulness, seringkali terdapat kesalahpahaman yang mungkin terjadi. Mindfulness ini tidak hanya berupa praktik meditasi. Seringkali terjadi salah paham akan konsep ini. Sebenarnya, mindfulness secara definisi dijelaskan sebagai kondisi ketika seseorang sadar atau aware terhadap sesuatu. Oleh karena itu, dalam prosesnya mungkin juga ditemui ketidaknyamanan. Karena sebagai manusia mungkin kita merasa kesulitan untuk menerima ataupun menyadari ketidaknyamanan yang kita rasakan. Berikut merupakan contoh-contoh mindfulness yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saat kalian merasakan stres atau cemas, lakukanlah latihan pernafasan yang dalam ataupun perlahan, seperti square breathing ataupun 4-7-8 breathing. Fokuskan perhatian pada pernapasan kalian. Rasakan udara yang masuk dan keluar dari tubuh kalian. Hal ini membantu menghubungkan kita dengan saat ini dan meredakan perasaan tegang. Yang kedua, cobalah pertahankan perspektif untuk melihat segala sesuatu secara apa adanya tanpa dikurangi ataupun dilebihkan. Contohnya, ketika kita gagal dalam hal-hal yang penting bagi kita. Yang ketiga, cobalah sadari emosi kita dengan rasa ingin tahu dan keterbukaan saat kita merasa sedih, tidak nyaman, marah, ataupun emosi-emosi lainnya. Begitu juga dengan emosi yang positif seperti senang, bangga, dan lega. Nah, dalam mempraktikkan mindfulness ini, mungkin kalian akan menghadapi beberapa kendala. Yang pertama, beberapa orang mungkin merasa bahwa pikiran mereka terlalu sibuk ataupun tidak bisa dihentikan. Hal ini membuat mereka merasa frustrasi ketika mencoba mempraktikkan mindfulness. Yang kedua, rasa gelisah bisa menjadi kendala. Beberapa orang mungkin merasa gelisah tentang masa depan atau mengkhawatirkan masalah yang belum terjadi, yang menghalangi mereka untuk lebih sadar atas perasaan mereka saat ini. Yang ketiga, beberapa orang mungkin merasa terlalu fokus pada apa yang mereka harapkan dari praktik mindfulness, seperti perasaan damai ataupun rasa bahagia yang instan. Hal ini bisa menghambat kemampuan mereka untuk merasakan manfaat dari proses itu sendiri.